Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang integrasi numerik ya dengan metode trapezoida. Eh, Permasalahannya demikian. Eh, Kita sering berhadapan dengan komputasi seperti menghitung integral I integral fungsi f dari A sampai B. Kita eh, tekankan lagi di sini F dinamakan integran, sedangkan A dinamakan batas bawah dan B dinamakan batas atas dari integral. Nah, seperti sudah kita pelajari dalam mata kuliah kalkulus, jika integrannya itu memiliki primitif F, maka persoalan mencari integral tadi dapat kita selesaikan dengan kalkulus, yaitu sama dengan eh, nilai primitif di titik B dikurangi nilai primitif di titik A. Yaitu jika persoalannya itu diketahui primitifnya. Nah, namun pada faktanya tidak semua persoalan itu dapat diselesaikan dengan menggunakan kalkulus seperti pada kasus pertama tadi. Nah, untuk itulah kemudian dikembangkan metode numerik untuk mencari nilai-nilai pendekatan dari integral tertentu. Nah, sebagai contoh, ini sebagai ilustrasi, integral semacam ini, integral E pangkat mini kuadrat, itu suatu bentuk integral yang kalau kita cari dengan metode nomor satu, itu akan sangat sulit ya, sangat sulit ya. Dan akan jauh lebih mudah jika kita selesaikan dengan metode numerik yang akan kita pelajari kali ini. Baik, kita akan memperkenalkan metode trapezoida. Namanya saja trapezoida tentu ada hubungannya dengan bangun geometrik yang namanya trapezium. Baik, misalkan gambar ini menyatakan fungsi, jadi garis yang biru, grafik yang biru menyatakan fungsi f. Nah, integral fungsi f dari A hingga B itu adalah sama dengan luas daerah di bawah kurva fx di antara garis x sama dengan A, garis x sama dengan B, dan sumbu x. Jadi daerah yang berwarna ini merupakan nilai integral. Jadi mencari integral sama dengan mencari luas daerah ini ya. Nah, namun luas daerah ini tentu tidak mudah dicari karena bangun bentuknya itu tidak standar, ya, tidak yang rumusnya sudah ada. Ya. Nah, salah satu teknik untuk mencari luas daerah ini adalah dengan menarik garis dari AFA ke BFB, sehingga garis itu akan membentuk bangun trapesium. Nah, gambar sebelahnya kita tarik garis ini dari AFA ke BFB, maka bangun yang terbentuk yang berwarna ini merupakan trapesium. Nah, kalau kita lihat trapesium ini luasnya hampir hampir mendekati luas daerah sebelah kiri. Ya. Jadi daerah yang berwarna sebelah kanan itu luasnya hampir mendekati luas daerah di sebelah kiri. Oleh karena itu cukup beralasan kalau kita menggunakan metode trapesium ini untuk menghitung atau memprediksi nilai integral yang secara grafik dinyatakan oleh luas pada daerah sebelah kiri. Dengan demikian, luas atau integral dari fungsi f ya, yaitu daerah sebelah kiri, itu dapat kita cari nilai pendekatannya dengan menggunakan luas trapesium pada gambar sebelah kanan. Nah, itu konsepnya atau ide di balik metode ini. Kemudian, untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, eh, biasanya nanti kita bagi ya, grafik atau bidang ini menjadi trapesium-trapesium yang lebih banyak. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kembali bahwa trapesium, ya, luas trapesium dengan sisi, ya, ini panjang sisinya yang pertama B kurang A panjangnya, tinggi sisinya yang pertama FA, tinggi sisi yang kedua
FB. Maka luasnya adalah panjang AB dikali FA ditambah FB dibagi 2. Ya. Ini luas trapesium seperti yang kita kenal dalam geometri di sekolah lanjutan ya. Trapesium panjang alas kali setengah jumlah dari tinggi sisi-sisi yang lain, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita uh, kembangkan. Nah, dalam hal yang lebih umum, interval AB tadi, kalau di sini interval AB itu kita bentuk sebuah trapesium, dibentuk sebuah trapesium pada interval AB. Nah, dalam hal yang lebih umum, maka interval AB ini dapat kita bagi-bagi menjadi subinterval yang lebih kecil. Kemudian pada masing-masing subinterval itu kita uh, bentuk trapesium. Ya, misalkan kita bagi menjadi n subinterval yang panjangnya sama. Misalnya panjangnya h, berarti panjang h itu akan sama dengan uh, panjang interval AB dibagi banyaknya interval. Kemudian pada setiap interval dua titik yang berurutan x i f x i dan x f x i min 1 f x min 1 dan x i min f itu akan kita hubungkan dengan sebuah garis seperti pada trapesium tadi, sehingga nanti akan membentuk trapesium. Ya. Kemudian setiap trapesium tentu luasnya sama dengan luas trapesium, ya, yaitu setengah berdua ya, kali fxi min fxi fxi min 1 ditambah fxi. Jadi seperti rumus umum trapesium, ini adalah itu adalah lebarnya atau panjang alasnya. Kemudian ini adalah masing-masing panjang sisi yang pertama dan panjang sisi yang kedua dibagi 2. Kemudian ini untuk setiap trapesium luasnya sekian. Nah, kalau sekarang ada n trapesium, maka luas seluruh trapesium itu kita jumlahkan menjadi uh, uh, jumlah seluruh luas trapesium. Ini kita ilustrasikan di sini. Jadi interval A sampai B kita bagi menjadi n subinterval yang lebarnya sama, lebarnya masing-masing h. Kemudian setiap trapesium itu kita bentuk, setiap subinterval kita bentuk trapesium. Ini kita tarik garis lurus ya, sampai yang terakhir. Maka setiap trapesium itu luasnya adalah h per 2 fx i min 1 fx i min 1 ditambah fxi setiap trapesium. Di sini ada n trapesium, sehingga luas seluruhnya adalah jumlah dari luas seluruh trapesium. Jadi jumlah seluruh trapesium, jadinya demikian kita jumlahkan luas setiap trapesium. Ini trapesium pertama, ini luas trapesium kedua, dan seterusnya. Ini luas trapesium terakhir. Nah, dengan demikian nilai integralnya itu nanti akan sama dengan atau akan kita uh, perkirakan nilainya dengan menggunakan jumlah luas seluruh trapesium. Kemudian rumus ini kalau kita sederhanakan menjadi demikian bentuknya. Ya. Jadi A kali setengah FA ditambah FXI, FX1, FC2, dan seterusnya sampai FXN1 dan setengah FXB. Jadi hanya ujung-ujung intervalnya FXA dan FXB yang dibagi 2, yang lainnya itu tidak. Ini menyatakan luas seluruh trapesium. Dengan demikian, jumlah seluruh luas trapesium ini merupakan nilai pendekatan untuk integral f. Sehingga kita peroleh integral fungsi f dari A hingga B itu kira-kira sama dengan H kali ini semua. Sama dengan jumlah seluruh luas trapesium. Inilah yang dinamakan dengan kaidah atau metode trapesium. Baik, jadi ini ya. Ini hasil terakhir, ini menyatakan bagaimana integral itu dapat kita perkirakan nilainya dengan menggunakan jumlah
luas trapesium. Baik, kita lihat contohnya. Carilah nilai pendekatan dari integral ini. Batasnya 0 sampai 0,8. Fungsinya 0,2 tambah 25x min 200x kuadrat ditambah 675x kuadrat 3 min 900x kuadrat 4 ditambah 400x kuadrat 5 dx. Dengan aturan trapezoida dengan n sama dengan 2. Jadi interval 0 sampai 0,8 itu kita bagi menjadi dua interval, dua subinterval. Sehingga lebar setiap subinterval adalah dapat kita hitung, yaitu hanya sama dengan 0,8 min 0 dibagi 2 sama dengan 0,4. Kemudian dari sini kita peroleh fx0 0,2, fx1, x1-nya 0,4 ya, dihitung ini f-nya. Kemudian f 0,8 sekian. Jadi f-nya itu integralnya. Ini fungsi f-nya sampai sini ya. Kita masukkan, kita hitung. Untuk 0 itu 0,2, kalau 0,4 itu 2,456, untuk 0,8 nilainya 0,232. Kemudian kita hitung lebih lanjut, integralnya kira-kira sama dengan H, ini H tadi. Ini F0 per 2 ditambah F1 ditambah F 0,8 per 2. Dijumlahkan, dikalikan 0,4 hasilnya 1,0688. Jadi perkiraan ya, integral dari fungsi ini pada interval 0 sampai 0,8 adalah 1,0688. Baik. Selanjutnya kita coba lihat integral fungsi e pangkat minus e kuadrat mulai 0 sampai 1 dengan aturan trapezoida dengan n sama dengan 10. Ya. Jadi di sini batas integralnya adalah hanya 0, b-nya 1, n-nya 10. Dengan demikian lebar interval subintervalnya h adalah 1 dikurang 0 dibagi 10 sama dengan 0,1. Kemudian dari sini kita bisa membentuk titik-titiknya. Jadi mulai 0 tambah 0,1 jadi 0,1, 0,1 tambah 0,1 lagi 0,2 tambah 0,1 jadi 0,3 dan seterusnya sampai yang terakhir 1,0. Kemudian ini masing-masing kita hitung untuk fungsi ini. Fungsi ini kita hitung pada setiap titik xi ya. Jadi e pangkat min x kuadrat kita hitung pada setiap xi. Untuk x0 ini 1, untuk x 0,1 ini 0,9 dan seterusnya ini dihitung. Terus sampai yang terakhir untuk x-nya 1 nilainya 0,3679. Kemudian ya, di sini selanjutnya kita hitung jumlah luas seluruh trapesium, yaitu sama dengan 0,1 H ya, tadi ya, H kali dalam kurung F0 per 2 tambah Fx1, Fx2, Fx3 dan seterusnya sampai Fx9. Kemudian ini Fb-nya per 2. Kemudian setelah dihitung, kita peroleh nilainya sekitar 0,74621. Sehingga integral dari E pangkat minus E kuadrat dari 0 hingga 1 itu perkiraannya adalah 0,74621. Nah, bagaimana dengan kesalahan pada aturan ini? Ya, kesalahan nilai pendekatan ya, pada aturan trapezoida itu mengikuti pola demikian. Jadi nilai kesalahannya E epsilon itu sama dengan K kali M bintang ya. K kali M bintang antara K kali M bintang sampai dengan K kali M. Jadi nilai kesalahannya itu berkisar antara K kali M bintang dan K M. Di mana di sini K-nya adalah B min A pangkat 3 per 12 N kuadrat. Ya. B-nya tadi adalah batas atas integral, A-nya batas bawah integral, N-nya banyaknya subinterval.
Kemudian M bintang dan M berturut-turut nilai terkecil dan nilai terbesar turunan kedua fungsi F pada interval integrasi. Nah, ini sekedar diketahui. Ya. Mungkin kita terkendala ya untuk menghitung turunannya karena mungkin sudah banyak lupa ya tentang materi yang ada di kalkulus ya. Sehingga ini mungkin nanti untuk yang berminat saja silakan dipelajari lebih lanjut ya untuk menghitung perkiraan kesalahan. Namun itu juga penting karena dalam metode numerik itu selain prediksi nilai juga harus diperhitungkan, harus diketahui perkiraan kesalahannya. Baik, selanjutnya ini ada tugas, silakan dikerjakan. Tugasnya adalah mencari integral tertentu fungsi 2e pangkat min 1,5x dengan batas bawah 0 dan batas atas 0,6 dengan menggunakan metode trapezoidal dengan n sama dengan 6. Ya. Terus supaya Anda paham agar dikerjakan tugas ini. Baik, demikian ya kuliah kita untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.